mereka yang dikatakan oleh Allah seperti anjing. Apa dalilnya? Di dalam surat Al-A'raf dikatakan bahwasanya orang yang benci-benci, orang-orang yang munafik, orang-orang yang memusuhi keluarga Nabi SAW, ya, adalah kata Allah Subhanahu wa taala, kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhaz aw tatruku yalhaz. Mereka itu perumpamannya seperti anjing. Anda tahu anjing? Goblok lu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Coba perhatikan, ini adalah ayat yang dibaca oleh Habib Mahdi. Dia dengan tegas mengatakan bahwasanya orang-orang yang benci, orang-orang yang menyakiti keluarga Rasulullah, orang-orang munafik, orang-orang kafir, ya, itu adalah perumpamaannya seperti anjing, begitu. Yang perlu diperhatikan dan disoroti di sini adalah siapa yang dimaksud oleh Habib Mahdi ini. Apakah orang-orang yang mengkritik nasab Bani Alawi sehingga dianggap mereka yang mengkritik itu sebagai orang-orang yang menyakiti keluarga Rasulullah sehingga dihukumi sebagai orang-orang kafir atau orang-orang munafik? Kalau maksudnya iya begitu, berarti Habib Mahdi ini ingin menegaskan bahwa Habib itu adalah benar-benar keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak ada keraguan sama sekali, sudah sangat pasti 100% mereka itu adalah keturunan Rasulullah. Sehingga kalau kamu mengkritik, kamu mempertanyakan nasabnya, berarti kamu menyakiti keluarga Rasulullah. Maka kamu itu kafir, kamu itu munafik. Sehingga Habib Mahdi ini berani sekali membawakan ayat yang berbicara tentang orang-orang kafir, tentang orang-orang munafik. Semoga saja Habib Mahdi ini tidak punya mentalitas atau watak seperti wataknya orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu qara'ah al-ayat allati nazalat alal kuffari wa ja'alaha alal mu'minin. Nah, kira-kira begitu. Membacakan Al-Quran, membacakan kitab di mana isinya adalah bicara tentang orang-orang kafir, menceritakan tentang orang-orang kafir, berisi ancaman atau watak orang-orang kafir, lalu ditembakkan kepada orang Islam. Waliyatubillah, ya. Jadi poinnya adalah, berarti kalau kamu mengkritik Ba'alawi, mengkritik nasab mereka, kamu kafir, kamu munafik. Sehingga dihantam memakai ayat yang berbicara tentang orang kafir dan orang munafik. Nah, ini oleh Hanif Farhan dianggap tidak cocok. Kalau menurut saya belum tentu tidak cocok. Tergantung yang mengucapkan itu apa pola pikirnya. Kalau dalam pola pikirnya itu seperti itu, bahwasanya orang yang mengkritik itu adalah kafir, adalah munafik, ya berarti cocok minimal menurut dia. Sekarang kita perhatikan di ayat ini, ya. Ada bagian yang menarik, ya. Jadi ayat ini itu berbeda-beda ulama menceritakan apa latar belakangnya dan turun kepada siapa. Tetapi tidak ada satupun yang mengatakan ayat ini turun kepada orang Islam. Artinya ayat ini memang membicarakan, ya, kalau enggak orang kafir, ya orang munafik. Saya bacakan yang paling lengkap ini. Yang kafir plus munafik, ya. Artinya munafiknya itu dalam akidah. Nampak beriman padahal aslinya tidak beriman. Itu munafik yang paling parah. Yang fiddarkil asfal, yang di bawahnya kerak-kerak neraka. Kalau munafik bukan akidah, artinya bermuka dua tapi tidak masalah akidah, itu berbeda, ya. Jadi kalau Allah menceritakan, mengecam orang-orang munafik dalam Al-Quran disandingkan dengan orang-orang kafir, itu jelas mereka bukan orang iman. Kenapa? Karena orang beriman itu harus lahir batin. Ada kelompok-kelompok yang lahirnya saja beriman tetapi batinnya busuk, kafir. Itu membahayakan sekali. Lebih baik yang jelas-jelas orang kafir, yang sudah nampak jelas-jelas kawan atau jelas-jelas lawan. Kalau munafik ini lawan tapi seperti kawan. Nah, itu dulu dakwah Rasul itu sangat terganggu, bahkan seringkali mengalami persoalan-persoalan besar, ya, gara-gara ulah orang-orang munafik. Coba perhatikan ayatnya. Di situ ada beberapa kata ganti. Seperti misalnya famathaluhu, maka perumpamaannya. Nah, berarti ayat ini ada latar belakangnya. Kenapa? Karena hu itu adalah dia.
entah secara personal atau al-muttasif, orang yang memiliki sifat tertentu. Kemudian di situ juga ada dua kata masal. Ada di bagian penutupnya, dzalika matsalul qaumi alladzina kadzdzabu bi ayatina. Jadi ini adalah perumpamaan tentang sebuah kaum yang mendustakan ayat kami. Berarti fix ayat ini bicara tentang orang-orang kafir. Berarti kata Habib Mahdi itu kalau menghantam orang-orang yang mengkritik Ba'alawi dengan ayat ini, berarti orang yang mengkritik Ba'alawi itu seperti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ya wallahu a'lam ya. Terserah, itu urusan dia. Toh status orang itu tidak ditentukan berdasarkan prasangka orang lain. Kira-kira begitu ya. Saya baca dulu lompat-lompat ya. Ini saya ambil dari tafsirnya Imam Fakhrul Razi ya. Mafatihul Ghaib atau At-Tafsirul Kabir. Wa qala Abdullah ibnu Umar ya. Kemudian wa Sa'id bin Al-Musayyib, wa Zaid bin Aslam, wa Abu Rauk. Jadi menurut Ibnu Umar, menurut Sa'id Al-Musayyab, menurut Zaid bin Aslam, dan menurut juga Abu Rauk, nazalat hadhil ayatu fi Umayyah ibni Abi Salti. Ayat ini turun tentang atau bercerita masalah orang yang bernama Umayyah bin Abi Salt. Wa kana qad qara'a al-kutuba. Orang itu alim ya. Sudah membaca kitab-kitab ya. Maksudnya itu sebelum Al-Qur'an, kitab Taurat, kitab Injil ya. Kemudian wa alima annallaha mursilu rasulan, dan dia tahu bahwa Allah akan mengutus seorang nabi. Jadi setelah dia baca kitab Injil, dia faham, oh nanti akan ada nabi di akhir zaman. Allah akan utus seorang nabi. Fi dzalikal waqti, di masa itu. Jadi dia tahu bahwa di masa ini akan ada nabi gitu ya. Kemudian waraja ayyakuna huwa, dan dia berharap dia yang menjadi nabi. Jadi ini soal ada orang yang ambisius ingin menjadi nabi. Dia sudah baca kitabnya, dia sudah merasa nabi lah gitu ya. Kemudian falamma arsalallahu Muhammadan, ternyata yang diutus Allah itu Nabi Muhammad. Maka ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasadahu, tentu saja dia hasud, iri, nggak terima, kok bisa orang lain yang diutus, kok bukan saya. Gitu kira-kira ya. Kemudian summa mata kafiron, maka kemudian dia mati dalam keadaan kafir. Walam yu'min bin nabi, dan dia tidak beriman atau tidak meyakini, tidak menerima kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dan orang itu alladzi, adalah orang qala, di mana bersabda fihi, tentang orang itu, an-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ini amana syi'ruhu wa kafara qalbuhu. Itu munafiknya. Jadi Umayyah itu tampilannya itu seperti orang beriman, syiarnya itu seperti orang yang beriman, secara simbolis dia beriman, tetapi hatinya kafir. Ya berlatar belakang hasud itu, nggak terima, kok bisa bukan dia nabinya, ke orang lain ya. Kemudian karena ada kebencian, ada hasud, akhirnya dia itu mau menghancurkan dengan cara menjadi orang munafik. Bahkan ayat ini juga dikatakan turun kepada orang-orang yang menggagas Masjid Diror ya. Jadi memang tentang orang-orang kafir, orang-orang munafik. Artinya sekaligus kafir, tidak beriman, sekaligus munafik, pura-pura beriman, double kurang ajarnya ya. Kemudian yuridu, maksudnya Nabi, anna syi'rahu kasyi'ril mu'minina, bahwa secara tampilannya, simbol-simbolnya ya, atau perawakannya atau penampakannya itu seperti orang mukmin. Wadzalika, dan hal itu maksudnya adalah annahu, bahwasanya orang itu yuwahidullaha fi syi'rihi, secara tampilan dia mentauhidkan Allah ya. Wa yadhkuru dzalailat tauhidihi, dan dia juga menyebutkan bukti-bukti keesaan Allah ya, atau bukti-bukti bahwa dia mengesahkan Allah, min khalqis samawati, di dalam menciptakan langit, wal ardi, dan bumi, wa ahwalil akhirah, dan juga bahkan dia seolah-olah meyakini apa-apa yang akan terjadi di akhiratnya, wal jannati wan nari, dan juga kepada surga dan kepada neraka. Padahal aslinya kafir. Kenapa kafir? Ya karena dia tidak beriman kepada Nabi. Kenapa tidak beriman kepada Nabi? Ya iri. Dia mikirnya harusnya dia yang menjadi nabi, ke orang lain. Jadi ayat ini bicara tentang Umayyah bin As-Salti. Ini di satu sisi. Kamu baca di sisi lain pun tetap ayat ini bicara kalau nggak tentang orang kafir, ya orang munafik. Dan itu dipertegas.
dengan penutup dari ayat tersebut, matsalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina.